Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada hari Minggu ini, tanggal 17 Mei tahun 2020, yang diberi nama Minggu Rogate, artinya berdoa. Diambil dari 1 Tawarik pasal 17, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 27. 1 Tawarik pasal 17 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 27. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel? Ya Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjat doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia itu adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa sih yang tidak mengenal Raja Daud
Atau setidak-tidaknya siapa sih yang tidak pernah mendengar cerita tentang Raja Daud? Bangsa Israel sampai sekarang ini sangat mengagungkan dan membesarkan nama Daud. Sampai-sampai kuburan Daud itu ada di Yerusalem. Soal kebenarannya kita tidak tahu, tapi semua itu hanya ingin menunjukkan bagaimana orang Israel itu benar-benar membesarkan nama Daud. Kita juga tahu bahwa Yesus Kristus itu juga adalah keturunan Daud. Tapi saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Raja Daud lewat perikop ini. Ia menyadari kesuksesannya, ia menyadari kebesarannya, ia menyadari semua yang ia dapatkan itu melulu karena anugerah Tuhan. Ia menyadari bahwa ia siapalah. Ia adalah orang yang biasa, yang terlahir dari keluarga biasa, dari keluarga miskin, tapi kemudian ia menjadi hebat. Padahal Raja Daud itu sehari-hari hanya bekerja sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba orang tuanya. Tapi saudaraku, secara perlahan dan pasti kehidupannya menanjak dan sukses. Dia pasti memahami itu semua karena Allah. Jadilah pada perikop kita hari ini, Raja Daud itu mengucap syukur. Raja Daud itu menyampaikan doa pengucapan syukur kepada Allah. Dia mengucap syukur karena dia menyadari semua yang ia dapatkan itu melulu karena Tuhan. Ia tidak membesarkan dirinya. Ia tidak membusungkan dadanya. Itu sama ketika keluarga pasien yang mendengarkan operasi keluarganya berjalan lancar. Kemudian secara tidak sengaja keluarga pasien melihat dokter yang mengoperasi itu dan menghampirinya serta mengatakan, "Dokter, terima kasih karena tangan dokter telah menyelamatkan nyawa keluargaku." Si dokter kemudian menjawab, "Ibu, mengucap syukurlah kepada Allah. Karena semuanya itu adalah karena Allah. Saya hanya dipakai oleh Allah untuk bisa melakukan operasi." Tentu jawaban itu, saudaraku, adalah jawaban yang mulia. Apakah setiap dokter selalu mengatakan seperti itu? Kita tidak tahu. Demikianlah Raja Daud, saudaraku, kesuksesannya, keberhasilannya, selalu ia nyatakan bahwa itu melulu karena Allah, sehingga dia mengucap syukur, dia berdoa, memohon kiranya Tuhan melindungi. Kita semua, saudaraku, tahu bagaimana Raja Daud itu selalu menjadi teladan bagi bangsa Israel. Hingga saat ini umat Israel masih menghargai dan menganggap Raja Daud itu adalah nabi yang luar biasa. Bukan berarti Raja Daud itu tidak pernah berdosa. Tapi ketika Daud berdosa, ketika Daud dihampiri oleh Nabi Nathan dan mengingatkan bahwa Allah marah terhadap dosanya yang telah mendekati Batseba,
dan yang telah membunuh secara tidak langsung suami Batseba hanya untuk mendapatkan Batseba. Raja Daud sadar dan ia mengaku salah. Dia bertobat. Saudaraku, sesungguhnya siapa sih manusia yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Tapi ketika kita tahu kita bersalah, ketika kita tahu berdosa, mari kita berubah dan tinggalkan semua perbuatan jahat kita itu. Maka Tuhan akan urapi, Tuhan akan berkati kita. Inilah yang dilihat oleh Allah lewat diri Daud, sehingga rencana Allah untuk membuat keturunan Daud kemudian akan menjadi juru selamat itu dinyatakan oleh Allah. Sehingga Yesus itu adalah keturunan Raja Daud. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud itu berusaha untuk membawa keluarganya juga menjadi keluarga yang selalu setia dan berharap kepada Tuhan. Raja Daud juga selalu berusaha untuk menjadi seorang pemimpin di tengah keluarga. Bagaimana dengan kita? Kalau minggu hari ini bernama Rogate, berdoa. Kalau topik minggu hari ini mengatakan doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur kepada Tuhan. Orang yang akan mau mengucapkan syukur adalah orang yang mau dengan penuh sadar bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidupnya. Bagaimana mungkin kita akan mengucap syukur kepada Allah kalau kita tidak menyadari, tidak merasakan, dan tidak mau mengakui Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Nah, saudaraku, kalau dikatakan ini adalah minggu berdoa, kalau topiknya mengatakan doa mengucap syukur kepada Tuhan, ayo panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan. Panjatkan permohonanmu kepada Tuhan. Kadang saya heran juga kalau sampai saat ini ada seorang ibu, ada seorang bapak tidak tahu berdoa. Tidak mau menerima ibadah keluarga di rumahnya hanya karena takut disuruh berdoa. Coba bayangkan saudaraku, kalau ada orang tua tidak tahu berdoa. Apalagi kalau sampai ada bapak atau suami tidak tahu berdoa, lantas mau dibawa kemana keluarganya? Sementara keluarga yang akan diberkati itu, kalau pimpinan keluarga itu mau membawa keluarganya kepada Tuhan. Orang Batak itu, aku masih ingat waktu aku masih kecil, diajari oleh ibuku. Me tawon bain iyas rohakon sasada ho Jesus dongat kutoktong. Amin katanya. Sampai dinyanyikan me tawon bain iyas rohakon sasada ho Jesus dongat kutoktong. Lewat doa itu mau diungkapkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu harus kita nyatakan sebagai sandaran hidup kita. Kalau kemudian ada ibadah keluarga, majelis mengatakan nanti Bapak sebagai kepala keluarga berdoa. Secara spontan si Bapak mengatakan nanti biar istriku saja. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo mari berubah. Kita harus mau menyatakan di dalam kehidupan kita ini betapa pentingnya berdoa itu. Doa itu adalah nafas kehidupan. Sehingga kalau dikatakan berapa kali engkau berdoa Bapak sehari? Berapa kali kau berdoa Ibu sehari? Mestinya kita tidak tahu berapa kali. Karena doa itu adalah nafas kehidupan. Setiap saat kita berdoa. Bangun tidur kita berdoa. Mau sarapan kita berdoa. Usai sarapan pagi kita berdoa. Mau berangkat kita bekerja berdoa. Di tengah jalan kita berdoa. Sampai di tempat pekerjaan kita berdoa. Itu baru sekitar 1-2 jam. Banyak doa, saudaraku. Nah, sehingga dengan demikian, pemazmur pun dengan sadar mengatakan dalam Mazmur 77 ayat 27,
Dia mengatakan demikian, saudaraku. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Dia selalu mengingat perbuatan Tuhan itu begitu hebat. Sehingga ia mau mengucap syukur, Dan pada ayat hari ini 27 dikatakan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Padahal dia sudah hebat, sudah terkenal. Tapi Raja Daud masih mengatakan, Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati terus. Ayo saudaraku, jangan karena COVID-19 ini membuat semangat kita bertuhan melemah. Manfaatkan stay at home, manfaatkan beribadah di rumah, manfaatkan berdoa di rumah, serempak dengan keluarga. Kalau dulu jarang kita berdoa di rumah dengan keluarga, mulai sekarang manfaatkan. Buat bergilir anggota keluargamu berdoa pada saat makankah atau pada saat mau tidurkah, buat doa syafaat. Mohonkan kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Demikian saudaraku, Minggu Rogate menyemangati kita untuk mau berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pada Minggu Rogate ini, kami benar-benar mau diingatkan betapa berdoa itu adalah sesuatu yang penting dan harus dapat kami lakukan. Karena dengan doa itu, maka hubungan kami dengan Allah akan tetap ada. Lewat doa itu Tuhan, kami dapat menyampaikan apa yang kami inginkan. Tuhan yang di surga, biarlah kami selalu mengucap syukur atas perbuatan hebat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini, situasi wabah pandemi COVID-19 ini, biarlah tidak membuat kami semakin lemah dalam iman, tetapi iman kami semakin mantap. Iman kami semakin hidup. Semangat kami berdoa semakin tinggi, tidak hanya pribadi, tetapi di tengah keluarga. Kebersamaan kami Tuhan semakin hidup dengan situasi tinggal di rumah. Kami tidak hanya sekedar makan bersama, tapi kami juga akan ibadah bersama, kami juga akan berdoa bersama. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.